Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh masuk di Minggu Sengsara yang kedua. Minggu Sengsara Kristus yang kedua. Sebelum renungan ataupun sebelum khotbah, kami menjelaskan sedikit atribut yang dipakai saat ini di Minggu Sengsara. Sejak minggu lalu sudah menggunakan kain mimbar ini dan stola warna ungu tua. Dan di kain mimbar kita melihat ada cawan dan ada wadah yang disulam. Ini warna putih yang ada di kain mimbar. Demikian juga yang ada di stola, disulam di bagian atas. Dan di kain mimbar ini cawan dengan tanda, ada tanda seperti X di sini. Ini Kristus. Ini bahasa Yunani Kyro, Kristus. Jadi mungkin kalau jemaat kalau mau lihat ini atribut ini apa DP arti, jadi harus dijelaskan. Kemudian ada wadah tempat biasanya kalau ada kayak loyan atau basko, tempat cuci. Wadah pembasuhan warna putih yang juga disulam di kain mimbar ini dan juga di stola. Di stola ada salib yang bermahkota duri. Di stola warna ungu tua ya, adalah seperti juga jubah yang kami gunakan, adalah warna atau jubah yang dipakai oleh Yesus Kristus ketika ia diadili di hadapan manusia sebagai tanda ejekan dan penghinaan bagi dia atau bagi Yesus. Dan cawan sebagai simbol. Jadi cawan ini sebagai simbol penderitaan. Kemudian wadah itu simbol penyangkalan manusia atas kebenaran Kristus. Dan lambang ataupun simbol baik yang ada di kain mimbar ataupun yang ada di stola yang akan kita gunakan selama 6 minggu di Minggu Sengsara ini adalah mengungkapkan bagaimana pengakuan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa bahwa Kristus telah menderita sengsara demi menebus dan menyelamatkan manusia. Menderita sengsara demi solidaritasnya dan penebusannya terhadap penderitaan manusia di dunia ini. Itulah penjelasan sedikit tentang atribut yang kita gunakan sampai 6 minggu sengsara, sampai di minggu pertama di bulan April. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Judulnya sama dengan tema yang sudah diangkat oleh Gemim, yaitu ketaatan hamba Tuhan. Berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan dapatlah dikatakan sangat sulit untuk diberlakukan dengan baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja berjemaat,
dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ketika juga ada di sekolah, ada di kampus, ada di tempat di mana kita bekerja, ada di tempat di mana kita beraktivitas. Ketaatan dan kesetiaan itu akan teruji melalui kehidupan kita yang susah, yang sulit, yang menderita, melalui kehidupan yang sekarang ini banyak menawarkan kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sesaat. Tantangan-tantangan dunia yang semakin canggih, semakin modern. Dalam suasana senang ataupun juga dalam suasana duka. Dan kita ini ibarat murid-murid yang terus dan terus belajar. Yang terus diajar, yang terus dilatih oleh Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Allah. Melalui firman yang ada di dalam Alkitab, seperti yang kita baca dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Saudara-saudara, Yesaya adalah seorang nabi bin Amos. Jadi anak dari Amos. Tapi Amos di sini bukan nabi Amos. Tapi bertepatan sama dengan nama Nabi Amos. Itu kita bisa baca juga dalam pasal 1. Dia atau Yesaya ini bernubuat, menyampaikan firman Allah itu pada zaman beberapa raja, yaitu pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia di Yehuda dan di Yerusalem. Dan kitab Yesaya ini juga disampaikan kepada umat di masa pembuangan dan juga sebelum. Jadi sebelum pembuangan dan di masa pembuangan. Sementara dalam pembuangan firman Allah ini disampaikan. Pasal 50 ayat 4 sampai 11 termasuk nubuatan yang disampaikan oleh Nabi di masa atau di zaman pembuangan. Mengapa di zaman pembuangan? Karena umat Allah dalam keadaan mengalami penderitaan atau dalam keadaan susah, karena itu harus diberi kekuatan, diberi semangat, supaya mereka tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh walaupun dalam pembuangan. Dan di Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini berbicara secara khusus ketaatan hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini bisa menunjuk kepada seluruh bangsa Israel yang ada pada waktu itu. Kemudian hamba Tuhan ini juga bisa menunjuk kepada hamba yang setia. Dalam hal ini bangsa Israel yang hidupnya benar-benar setia. Biar dalam pembuangan tapi mereka tetap setia taat kepada Tuhan. Ataupun juga hamba di sini bisa menunjuk kepada nabi itu sendiri. Dalam hal ini Yesaya. Ataupun juga orang lain. Dan yang ketiga, hamba yang melayani di sini menunjuk pada hamba yang melayani Tuhannya dengan sempurna. Di dalam perjanjian baru itu menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna.
yang sudah menebus dosa saya dan saudara-saudara. Mari kita lihat bagian ini di ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Seorang hamba yang diperlengkapi dengan lidah seorang murid. Murid di sini seorang yang mendengar apa kata dari gurunya. Orang setahu, orang semua ada sekolah dari TK, SD, SMP, SMU sampai di perguruan tinggi. Seorang yang menyampaikan apa yang ia dengar dari gurunya. Jadi itu murid ini apa yang dia dengar itu yang dia sampaikan kepada orang lain. Dan murid di sini bersedia diajar, dilatih secara terus-menerus supaya dia bisa menjadi murid yang dengar-dengaran, murid yang setia, murid yang taat. Dan murid yang bersedia mendengar, dia mampu melakukan apa yang dia dengar, yaitu dapat menghibur, dapat menguatkan mereka yang lelah, mereka yang letih, mereka yang tidak memiliki kekuatan. Murid juga di sini adalah murid yang bersedia untuk terus-menerus diajar, dilatih, menjadi murid yang tidak kecut hati. Murid yang tidak akan pernah mundur. Dalam arti tidak akan pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Walaupun mengalami bentuk penderitaan. Di ayat 7 sampai 9. Murid ataupun hamba yang setia, yang taat, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, dia akan mampu menyatakan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah akan menolong. Sampai 2 kali kalimat ataupun kata Allah menolong, itu pada ayat 7 dan ayat 9. Murid ataupun hamba yang setia dan taat di sini, dia mau menyatakan imannya bahwa Tuhan itu dekat, tidak jauh, dekat dengan umatnya. Benar yang dinyatakan oleh Tuhan adalah benar bagi manusia. Dan benar bagi manusia belum tentu benar bagi Tuhan. Jadi Tuhan mau bilang bahwa ini hamba Tuhan yang setia, yang taat, dia benar. Kalau Tuhan sudah bilang benar itu berarti mutlak. Tapi belum tentu juga apa yang dikatakan oleh manusia benar, belum tentu bagi Tuhan itu benar. Tapi kalau Tuhan so bilang, oh kamu benar, itu adalah benar. Murid atau hamba percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, nyanda ada lain. Jadi kalau nyanda ada lain berarti dia tidak akan mau berpaling. Dia akan tetap menyembah Tuhan. Nyanda mau menyembah siapa-siapa. Nyanda mau menyembah apapun yang membuat dia senang, enak. Di ayat 10 dan 11, hamba Tuhan yang diberi tugas untuk mengajar mereka yang taat dan yang setia, mereka juga mampu untuk mengajar umat. Jadi kalau dia mampu, hamba Tuhan ini mampu, taat, setia, dia mampu untuk mau mengajar jemaatnya untuk setia, untuk taat. Kalau nyanda, dorang akan mau kasih balik. Pak, hamba Tuhan itu yang berbicara.
Kemudian hamba Tuhan yang taat, yang setia akan mengingatkan umat yang tidak taat dan yang menolak Tuhan akan mengalami hukuman. Jadi ini bicara seorang nabi juga. Dalam hal ini Yesaya. Karena Yesaya itu seorang nabi yang tentu dipakai oleh Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan. Jadi mampu menyatakan yang benar dan yang tidak benar. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, bagian firman Allah ini hendak mengingatkan kita, menasihati kita bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah guru agung yang mengajar kita, yang melatih kita sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan di sini adalah gerejanya, adalah hamba-hambanya. Umat Tuhan di sini bisa juga menunjuk pada pemimpin-pemimpin masyarakat melalui firman Allah yang kita baca-baca di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seperti seorang Nabi Yesaya yang bisa juga dikatakan sebagai murid yang mendengar suara Tuhan untuk dia sampaikan kepada orang lain. Dia dipercayakan oleh Tuhan dan Tuhan Allah memberikan lidah seorang murid untuk menyampaikan kabar baik, memperkatakan firman Tuhan itu kepada umat Allah. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai gerejanya, hamba-hambanya. Di Gemim pelayan khusus, ada diaken, penatua, guru agama dan para pendeta. Disuruh pergi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, untuk memperkatakan firman Tuhan. Kita menggunakan lidah ini untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan menyampaikan hal-hal yang tidak benar, hoax. Kita pakai orang petelinga untuk apa? Mendengar dan peka dengan suara Tuhan, firman Tuhan. Mengapa firman Allah ini terus dan terus diberitakan, disampaikan kepada kita, bahwa memang pada kenyataannya seperti dalam awal khotbah tadi, bahwa ketaatan kesetiaan itu teramat sulit untuk diwujud nyatakan. Bukan hanya dalam bergereja, berjemaat, bermasyarakat, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Antara suami istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kalau soalnya ada ketaatan kesetiaan, mau jadi apa torang? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan diingatkan untuk bagaimana melaksanakan dengan kesetiaan, ketaatan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Disadari juga mungkin masih ada di antara kita yang lalai, yang malas, bahkan menyerah. Tadi disinggung pantang menyerah. Tuh hamba Tuhan atau murid itu dia pantang menyerah. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hal ini menjadi tantangan yang besar bagi kita sebagai gerejanya, sebagai hamba-hambanya. Saya dan saudara-saudara mengintrospeksi diri. Mungkin juga ketaatan, kesetiaan
memudar dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena mungkin dengan penderitaan, dengan pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Pergumulan misalnya dalam keadaan sakit, menderita, membuat kita tidak taat dan setia. Mau bertanya-tanya, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah memohon. Tapi kenapa? Pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Itu ungkapan memang sangat manusiawi sekali. Tuhan kita soalnya tidak tahan dengan ejekan, hinaan, cacian sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat. Menjadi tidak setia. Dalam ibadah-ibadah, menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Atau juga sampai mengundurkan diri. Sone mau jadi di kolom di ibadah-ibadah kompel kabipra. Sone mau opi di gereja, ibadah-ibadah minggu. Sekali lagi ini menjadi satu tantangan yang berat, yang besar bagi kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Seperti Nabi Yesaya. Dia mau menyatakan imannya kepada Tuhan. Apa pengakuan imannya? Tuhan menolong. Cuma 2 kata. Tapi kalau itu lahir dari orang hati, pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Dengan caranya dia menjawab. Walaupun mungkin itu bertentangan dengan keinginan kita. Mungkin secara fisik, sakit penyakit yang kita alami, itu juga membuat kita lemah dan tak berdaya. Tapi juga secara psikis yang sudah disebutkan tadi, dicaci, dimaki, difitnah dan lain sebagainya. Yang membuat kita apa? Bisa depresi, stres. Sakit ini pikiran, mungkin dengan kata seperti itu. Bisa berdampak pada fisik. Dijauhi, dipermalukan, diolok-olok. Itu juga ada dalam pembacaan kita tadi. Menampar pipi, mencabut jenggot, itu sebagai simbol, lambang. Dipermalukan, dicabut. Misalnya kalau di kantor, karena Anda setia, Anda taat, bisa saja. Atau bisa dengan kata lain dicopot dari jabatan misalnya. Kan secara manusia jadi malu. Nah saudara-saudara, di minggu-minggu sengsara ini kita menghayati sengsara Yesus Kristus, jalan Via Dolorosa yang sudah dijalani oleh Yesus Kristus, mengingatkan kita untuk tetap setia, untuk tetap taat, mengikut Yesus di jalan sengsara. Walaupun mengalami banyak penderitaan, pergumulan, tantangan-tantangan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, masing-masing kita mau bilang bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan ada di dekat kita. Jangan orang pikir Tuhan itu orang nak lihat secara fisik. Tapi dengan iman yang ada pada kita, orang mau bilang Tuhan itu dekat.
Memang Allah itu adalah Allah yang transenden, jauh dari jangkauan kita. Tapi Dia adalah Allah yang imanen, itulah Immanuel. Allah yang dekat, Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita hidup dalam ketaatan kesetiaan, sungguh luar biasa berkat yang torang akan alami. Bukan hanya berkat sementara di dunia, tapi sampai di sorga. Firman Tuhan mengingatkan buat kita semua bahwa penderitaan yang kita alami karena dengan melakukan kehendak-Nya, pasti sekali lagi Tuhan meneguhkan, menguatkan, menolong dan memberkati kita. Seperti juga lagu Dua Sahabat Lama atau Kesukaan Kristen, siapa yang setia hingga ke tamat, mengiring Yesus, Tuhan pasti akan menyediakan mahkota yang indah, yaitulah hidup yang kekal. Itu yang dimaksudkan sampai di sorga. Kita menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan, Tuhan hadiahkan kepada kita. Marilah di minggu sengsara yang kedua ini, pribadi-pribadi kita benar-benar dibentuk oleh Tuhan untuk bagaimana kita hidup taat dan setia mengiring Yesus. Tuhan memberkati kita, amin.